Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan kalian tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan penetapan berikutnya, yaitu penentuan Fe metode tiosyanat secara spektrofotometri. Dasar dari penetapan ini yaitu dalam suasana asam, ion Fe3+ dapat bereaksi dengan ion CNS- membentuk suatu ion kompleks FeCNS 6 kali 3- yang berwarna merah yang dapat diukur serapannya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimum. Oke, masih ingat ya arti panjang gelombang maksimum? Panjang gelombang maksimum yaitu panjang gelombang yang menunjukkan absorbansi yang paling tinggi. Sehingga pada analisis spektrofotometri, kalian harus menganalisisnya pada panjang gelombang maksimum. Nah, untuk penentuan Fe metode tiosyanat ini, biasanya panjang gelombang maksimumnya yaitu berada pada panjang gelombang 490 nanometer. Sesuai dengan warnanya ya, warna merah, sehingga dia akan berada pada range sekitar 490 hingga 500 nanometer. Daerah visible ingat ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, yaitu reaksinya tidak panjang ya, cukup singkat. Fe3+ plus 6 CNS- akan membentuk ion kompleks FeCNS 6 kali 3-. Masih ingat materi tentang ion kompleks? Nah, di ion kompleks ini ada apa aja di sini? Ada atom pusat. Atom pusatnya apa? Yaitu Fe. Kemudian ada ligan. Ligannya CNS. 6, di sini apa? 6 yaitu bilangan koordinasi. Dan 3- sebagai muatan dari ion kompleks. Oke, sudah pernah dipelajari dahulu ya. Kemudian untuk pereaksinya yang digunakan yaitu yang pertama ada asam nitrat 4N. Kemudian yang kedua standar induk Fe3+ 100 ppm. Nanti akan kita bahas, kita ulang lagi bagaimana cara pembuatan standar induk ini. Dan yang ketiga yaitu larutan ke CNS 2M. Nah, untuk fungsi dari asam nitrat di sini pada penetapan ini yaitu yang pertama sebagai pengasam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi ya, bahwa reaksi ini bisa berlangsung pada suasana asam. Maka ditambahkanlah asam nitrat. Yang kedua yaitu sebagai oksidator. Pada penetapan ini yang dianalisis yaitu ion Fe3+, sehingga untuk memastikan bahwa semua sudah berubah menjadi ion Fe3+, maka ditambahkanlah asam nitrat ini untuk mengoksidasi menjadi Fe3+. Dan yang ketiga fungsinya yaitu sebagai pencegah hidrolisis. Nah, untuk KCNS sendiri tentunya fungsinya yaitu untuk membentuk ion kompleks FeCNS 6 kali 3-. Sehingga caranya untuk mengetahui berapa miligramkah yang harus kita timbang dari garam TFA untuk membuat larutan Fe3+ 100 ppm di sini, kita harus mengalihkan dengan FK atau faktor konversi. Faktor konversinya bagaimana? Faktor konversinya yaitu MR yang dicari atau yang ditanyakan, berarti dalam hal ini garam yang akan ditimbang. Garam yang akan ditimbang yaitu TFA per AR atau MR dari yang diketahui. Dalam hal ini berarti apa? Yang diketahui yaitu Fe. Nah, karena di garam TFA itu Fe-nya ada 2 ya, maka kita kalikan 2. Sehingga MR TFA per 2 AR Fe. Bisa dimengerti ya? Jadi 100 mg per liter dikalikan MRTFA 964 per 2 ARFE yaitu 112 sehingga didapatkan 860,71 mg yang harus ditimbang.
untuk membuat larutan standar induk Fe3 plus 100 ppm. Oke, untuk bagian kerjanya, pertama kita harus membuat kita harus membuat deret standarnya ya, dari standar induk Fe3 plus 100 ppm. Deret standar di sini yaitu mulai dari 0 sampai dengan 5 ppm. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ppm. Dalam labu ukur yang digunakan yaitu 50 mili. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui berapa mili yang harus kita turunkan dari buret? Di sini caranya dengan rumus Vici-Vaca V1 kali C1, V2 kali C2. Di mana misalkan nih ya, yang mau kita buat adalah deret standar 1 ppm. Maka berapakah volume, berapakah standar induk Fe3 plus yang harus diambil atau yang harus diturunkan dari buret? Pakai rumus Vici-Vaca, V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2. V1 berarti volume yang akan kita cari. C1-nya yaitu standar induk Fe3 plus-nya 100 ppm. Kemudian V2-nya yaitu deret standar 1 ppm. C2-nya labu yang digunakan yaitu 50 mili. Sehingga akan diperoleh hasilnya 0,5 mili untuk deret standar 1 ppm. Begitu juga caranya sama untuk mencari yang deret standar 2, 3, 4, dan 5. Caranya sama. Sehingga nanti akan diperoleh volumenya 1, 1,5, 2, dan 2,5. Oke, itu. Nah, jangan lupa anak-anak, gunakan alat gelas dengan ketelitian yang tinggi atau alat gelas yang terukur untuk membuat larutan standar dan juga sampel. Nah, biasanya alat gelas yang dipakai untuk larutan standar ini yaitu dengan buret. Itu ya. Kemudian untuk sampel, persiapan sampel, dipipet sebanyak 5 mili duplo, arti duplo berarti pengulangan 2 kali. Kemudian diencerkan dalam labu ukur 50 mili. Untuk sampel juga sama, menggunakan alat gelas yang terukur, yaitu biasanya dengan pipet volume. Nah, setelah kita selesai mempersiapkan deret standar dan juga sampel, nah, langkah berikutnya yaitu ini harus berbarengan ya, harus bersamaan antara deret standar dan sampel, yaitu tambahkan yang pertama 3 mili HNO34N dan 5 mili KCNS2M. Jadi perlakuannya harus sama antara deret standar dan juga sampel. Ketika deret standar ditambahkan HNO3, maka sampel juga harus bersamaan, berbarengan tambahkan HNO3 juga. Begitu pula untuk KCNS. Ketika deret standarnya ditambahkan KCNS, maka sampel juga bersamaan tambahkan KCNS. Begitu ya anak-anak ya. Setelah itu, didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Ini tujuannya yaitu supaya ion kompleks yang terbentuk itu stabil. Nah, kira-kira pokoknya sampai warna larutannya stabil ya. Kemudian diukur dengan spektrofotometer pada lambda atau panjang gelombang maksimum. Oke. Dan setelah itu akan diperoleh absorbansi. Anak-anak. Kemudian kalian hitung berapa konsentrasinya sesuai dengan penjelasan yang telah kalian dapatkan sebelumnya. Oke, Ibu rasa sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.